Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa bikum fid dharaini ila an qala. Halaman 156. Rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi fin nari takhruju minhu am'a'un jala fabiha yaduru kama yaduru himaruna birahahu tuthanu kal hasidi tadallula fayaji'u man fin nari yas'aluhu ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila fayaqulu ya qaumi bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila. Kita melanjutkan pembahasan kita. Berkata pengarang kitab, rajulun bihi, ada seorang laki-laki yang bihi dengannya yu'ta didatangkan ghadan pada esok hari, yulqa bihi yang dilemparkan dengan sebabnya itu finnari di dalam api neraka. Jadi ada seorang laki-laki yang mana di hari kiamat nanti dia lantaran ilmunya dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Takhruju minhu am'a'un jala, yang mana takhruju keluar minhu dari laki-laki am'aun yaitu usus-ususnya jala dengan terang fabiha yaduru maka dengan usus itulah yaduru ia berkeliling berputar kama yaduru himaruna sebagaimana berputarnya keledai kita birahahu di tempat tempat dia itu berputar tuthanu kal hasidi tadallula yang mana itu seperti gandum yang sedang dituai dipanen tazallula dengan penuh kerendahan kehinaan fayaji'u man finnari maka kemudian datanglah orang yang di dalam neraka yas'aluhu bertanya tentang orang yang berputar tadi. Ama qad kunta ta'muruna, ya rajul bukankah engkau dulu orang yang sering menyuruh kami wa tanha muqbila, tapi engkau malah mengerjakan yang kau larang. Fayaqulu maka itu orang berkata, ya qaumi wahai kaumku, bala betul sekali akulah yang sering menyuruhmu dulu, lakinnani akan tetapi aku ma kuntu bil ilmil mukarrama amila, aku tidaklah dimuliakan oleh Allah aku tidaklah dimuliakan dengan sebab ilmuku karena aku tidak menjadi orang yang beramal. Jadi ini pelajaran pagi ini kisah tentang orang yang tidak mengamalkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, para jamaah kuliah subuh yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang alimin wa amilin, orang yang alim dan mengamalkan ilmu. Dzakara hadza akibal bait as-sabiq, pengarang kitab ini telah menyebutkan pada bait yang selanjutnya. Li ziyadatit tagliz, untuk menambah keras, wat tahdid menambah ancaman, liman yaqsidu bi ilmihi ghairallah, buat orang yang bermaksud dengan ilmunya itu selain Allah. Jadi kalau kemarin kita jelaskan belajar ilmu itu harus karena Allah. Bagaimana sih belajar ilmu harus karena Allah? Jadi niatnya lillahi
ta'ala. Niatnya bukan mencari duit, niatnya bukan mencari prestasi, niatnya bukan mencari harta duniawi, tapi niatnya betul-betul ingin mengamalkan ilmu itu sampai dia selamat di dalam akhirat. Kalau pengen tahu hadirin, gimana orang yang belajarnya bukan karena Allah, lihat pas lagi sekolah, paling gampang. Orang kalau sekolah, kalau kuliah, yang belajarnya detik-detik ujian, belajar bukan karena Allah. Banyak gak yang begitu? Yang belajarnya pengen ujian. Baru ngapal Quran karena pengen ujian. Baru buka kitab karena pengen ujian. Itu bukan karena Allah. Entar dia jadi hafiz Quran, ya syukur-syukur, alhamdulillah. Diterusin apa enggak tuh? Ya. Kalau diterusin, dirubah niatnya, insya Allah bukan karena manusia, bukan karena ujian. Ya, walaupun awalnya karena ujian. Tapi kalau udah setoran, udah selesai, dapat nilai terus nggak lagi diulang-ulang, berarti dipastikan orang tersebut hafal Qur'annya, belajarnya bukan karena Allah. Makanya orang yang kalau belajar karena Allah nggak khawatir Pak ame ujian, santai. Emang kerjaan dia baca kitab, emang kerjaan dia belajar gitu. Ya. Jadi kalau ada orang belajar karena ada tujuannya, ya, ada duitnya, ada ya transportnya, ada amplopnya, berarti bukan karena apa? Allah. Tuh. Makanya nih para santri khususnya, kalau kita mau belajar, mumpung sekarang belum ada yang ngamplopin, enak belajarnya, ikhlas. Ketimbang nanti nih, saat pajar misalnya, saat tolong dong saat ngajar di tempat aneh, kita pengen dah diajarin sapinah gitu. Misalnya, beliau belum belajar nih, tahu-tahu datang ke rumah aneh, guru ajarin sapinah dong. Kira-kira karena apa itu? Karena kira-kira karena dia pengen belajar, apa karena dipinta orang ngajar? Dipinta orang ngajar, bukan karena Allah. Berat. Mumpung sekarang nih belum ada yang minta, latihan belajar yang benar. Ikhlasnya masih murni. Ikhlasnya masih murni. Entar kalau ngajar udah susah bedain mana ngajar yang ikhlas, mana ngajar yang karena betul-betul. Apalagi yang ngasih amplop cuma 50.000, itu kadang-kadang pengajiannya nggak ada semangatnya hadir. Ini Ustadz lemes banget ini. Ya gimana nggak lemes, gocap. Ya kan? Karena ya amplopnya gocap, penceramahnya kurang semangat, pengajarnya kurang semangat. Itu pun ngajar datangnya telat, 5:30 tuh kuliah subuh. Tapi kalau amplopnya 1 juta, jam 2 udah qiyamul lail di masjid. Takut kesiangan gitu. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah, ini penting banget ini. Ya, ini saya lagi ngomong umum aja ini, mobil khusus buat para santri. Intinya apa? Kalau kita belajar, usahakan lillahi ta'ala. Itu paling gampang itu. Makanya kata Gus Baha nih, orang kalau hafiz Quran, ya, kenapa banyak yang habis hafal terus hafalannya hilang? Banyak gak yang begitu? Banyak. Mondok nih 7 juz, 9 juz, bahkan 30 juz. Selesai mondok hilang aja. Kita tanya nih ini kagak hafal. Terus dia dapat apa tuh? Dapat syahadah, dapat sertifikat bahwa dia itu hafizul Quran. Kata Habib Al-Jufri, penipu tuh orang. Penipu, kenapa penipu? Dia punya sertifikat hafal Quran, hafiz Quran, tapi dia nggak hafal semua Quran, penipu dia. Yang boleh megang sertifikat hafal 30 juz orang yang bener hafal dari A sampai Z. Juz 1 sampai juz 30. Hafal dengan bagus baru pantas pegang sertifikat. Tapi nyatanya pondok pesantren nggak mau tahu. Pokoknya kalau udah selesai 30 juz ya udah. Makanya kata Gus Bah gitu ya, kalau kita hafal Quran jangan disetor. Kalau disetor habis gitu kan ya. Kayak duit kalau kita setor habis ya. Makanya hafalan disimpan, jangan disetor. Artinya apa? Kalau kita punya hafalan jangan disetor, artinya jangan cuman buat nyetoran, tapi buat dijaga. Ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana ikhlas, nah itu ya. Ini antum-antum masih ikhlas ini ngajinya nih. Santri-santri masih ikhlas. Jamaah masih ikhlas. Ntar kalau udah ada tawaran aja jadi khotib. Ya, Bang Roni tawarin, Bang Roni jadi khotib mau nggak di Al-Wusto?
Tahu-tahu subuh-subuh ke rumah Sat Pajar, Sat ajarin khotbah napa Sat. Emang Abang Roni, ani disuruh nih aji-aji suruh khotib gitu. Lah, emang bisa? Ya belajar Sat, mahayan gope. Lah, ketahuan itu amplopnya. Apakah yang begitu karena Allah? Ya enggak. Kalau mau nguji silakan Bang Roni jadi khotib silakan, tapi jangan pakai amplop. Tolong jangan amplopin aneh setahun, aneh pengen khotib aja. Ternyata Bang Roni setahun tuh jadi khotib. Wah, lulus, nggak dapet amplop, nggak ada kasih amplop, tetap istiqomah jadi khotib. Pas tahun depan minta 1 juta. Nah kemarin gratis tuh itu kita setombok di sini. Ya Allah, sama juga ternyata ya, ngambek tuh. Jelas ya tuh. Nah ini diingetin lagi kita. Setelah kita niat yang benar karena Allah Ta'ala, nah pas dapat ilmu, usahakan ilmunya diamalkan. Ya pernah kita bahas dulu di Mahya pengajian kita di rumah. Yang namanya ilmu ada 2, ilmu teoritis sama ilmu praktis. Ilmu apa? Teoritis sama ilmu praktis. Apa bedanya? Kalau ilmu teoritis itu ilmu nggak bisa diamalkan, secara praktis nggak bisa. Contoh, belajar apa ilmu teoritis? Belajar akidah. Akidah itu teoritis. Ya. Yakin bahwa Allah Maha mendengar? Yakin. Yakin bahwa Allah Maha melihat? Yakin. Bisa nggak diamalin? Nggak bisa, nggak ada amalannya. Dia hanya berbentuk apa tuh? Keyakinan. Yang begini enteng, cuman meyakininya yang berat. Karena amalannya cuman apa? Dia ngaji, dia dengar, dia yakini, selesai sampai situ, tanam dalam hati. Nah, efek dampaknya nanti akan muncul dalam bentuk perbuatan. Tapi perbuatan itu ya tidak dianggap suatu amal. Ya. Yang dianggap suatu amal adalah amalan hati. Tuh. Ilmu teoritis tuh. Akidah tuh ya, ilmu akidah. Apalagi yang sifatnya teoritis, belajar ilmu alat, ilmu nahwu sorob tuh teoritis. Ya, ente belajar setinggi-tingginya itu teoritis. Ya, kita nggak bakal ditanya ilmu nahwu kita berapa dulu pas sekolah, kita nggak ditanya ntar malaikat tanya gitu. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammadun nabi. Terus kitab nahwu apa yang udah ente hatam? Wah, ane dah alfiyah, nggak ditanya Allah. Itu teoritis. Begitupun ilmu lainnya, ilmu usul fikih, ilmu mantik, dan ilmu alat usul lainnya itu nggak bakal ditanya sama Allah. Terus yang mana? Nah, yang mana yang mesti kita kerjakan? Ilmunya cuma 2. Ilmu tentang ya perintah Allah dan ilmu tentang larangan Allah, itu doang 2. Ilmu perintah Allah contohnya sholat perintah Allah, kerjakan kalau kita sudah tahu hukumnya. Zakat perintah Allah, kerjakan kalau sudah tahu ilmunya. Begitupun larangan, ya jangan minum khamar, udah tahu tinggalkan. Jangan berzina, udah tahu jauhkan. Jangan menyakiti orang, udah tahu jangan dikerjakan. Intinya begitu doang tuh, ilmu 2 tuh. Itu yang disebut ilmu praktis. Atau yang kita sebut dengan istilah khotib zaman sekarang namanya at-taqwa namanya. Namanya apa? Takwa. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu doang udah 2 itu. Adapun ilmu teoritis tadi, ilmu teoritis banyak tuh. Nah, belajar ilmu akidah itu namanya ilmu praktis. Belajar ilmu fikih masuk kategori praktis karena ada amalnya dia. Tapi ilmu akidah itu sendiri di dalamnya itu bagian dari ilmu teoritis. Nah ini nih, jadi pernah saya nanya suatu hari sama guru saya. Guru, saya kan ngaji banyak nih, kitab yang saya udah hatam banyak, yang saya baca banyak. Terus ada guru ilmu yang saya belum bisa amalin guru. Gimana guru? Apa kata guru saya? Ilmu tuh kayak baju. Kayak apa? Baju. Kalau emang ente bisa pakai. Kalau belum muat ntar aja makainya. Tak kalau musim dingin ente pakai yang tebel, musim panas ente pakai yang tipis. Jangan ente gabung semuanya, tuh gerah. Lagi musim panas pakai yang tebel, salah pakai. Lagi musim dingin pakai yang tipis, salah pakai. Artinya apa?
keleluasaan kita banyak ilmu itu lebih enak. Kalau kita punya ilmu banyak lebih leluasa. Berarti tujuan banyak ilmu bukan untuk pamer-pameran, bukan, tapi agar kita bisa mencocokkan ini ilmu di situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Contoh bapak nih pengen berangkat pulang kampung. Kalau pulang kampung kan Pak, kalau mazhab Syafi'i nggak boleh habis subuh. Pulang kampung nih, Bang Roni pulangnya kemana? Ya. Nih yang jauh, rumahnya paling jauh mana nih? Pulang kampung kalau ke Jogja misalnya, itu nggak boleh setelah subuh, nggak boleh. Kalau mazhab Syafi'i, kenapa? Nanti kita kena Jumat tuh, wajib sholat Jumat. Nah kenyataannya kalau orang lagi pergi safar, bisa nggak sholat Jumat? Susah. Maka kita mazhab Syafi'i kalau mau sholat Jumatnya di jamak ditinggalkan, berangkatnya sebelum subuh. Kan susah. Habisnya adanya jam 7, biasanya jam 9. Bagaimana? Udah pindah mazhab. Pakai mazhab Hanafi tuh. Kan enak, luas. Jadi banyaknya ilmu tuh bukan buat kita pamer-pameran, bukan. Biar kita bisa make di saat yang tepat gitu. Makanya jangan bilang begini, Ustadz, saya mah malas belajar fikih dalam-dalam banyak-banyak mazhab, ntar jadi beban di hari kiamat. Loh kagak, siapa yang bilang? Ya, justru kita banyak tahu mazhab, tahu ilmu, biar gampang buat orang nanti. Biar umat tuh nggak ribut, hadirin. Kan sekarang banyak umat ribut gara-gara ustadznya minim ilmu sekarang. Ustadznya minim ilmu, belajarnya kurang, akhirnya siapa aja disalahin sama dia. Tuh ada orang di sebelah sono gitu, dia nggak pakai speaker. Nggak pakai speaker, katanya zaman Nabi nggak ada speaker. Kita balikin, zaman Nabi nggak ada lampu, hadirin. Zaman Nabi pakai apa? Pakai api. Sekarang mau nggak pakai api? Kebakar, kayak Los Angeles tuh kebakar sana. Itu kan kita bakar-bakaran kan malam tahun baru ya. Ini baru kemarin telat bakar-bakaran itu. Ya. Kita doain mudah-mudahan sampai Israel tuh kebakaran itu ya. Biar dirasain bagaimana tuh orang Islam ditembak, dirudal, di bom sama orang-orang Israel tuh ya. Itu telat bakar-bakarannya, Roni bilangin tuh. Masa kita bakar-bakaran dari tahun baru, dia baru sekarang bakar-bakaran gitu. Telat, mana nggak ada ubinya lagi. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi minimnya ilmu seorang ustadz menyebabkan banyaknya pertikaian perbedaan tuh. Padahal beda biasa nggak? Biasa. Yang doyan ubi makan ubi, yang nggak doyan ubi ya nggak usah ubi, kasih singkong. Yang nggak doyan singkong, demennya ayam, udah kasih ayam, enak lagi. Kan begitu dalam fikih, kan bener gak? Ini masjid musola pakai kunut gak tadi subuh? Kunut, yang nggak ada yang kunut, sonoan dikit cari masjid lain dah. Jangan pakai berantem, jangan. Ya, emang dia nggak doyan kunut kan gitu. Ya. Nah di sini mah kunut udah. Ya. Kecuali kasih gocap kali, Imam, udah nggak usah kunut gitu. Siap. Man kunut doang, sujud sahwi 2 kali. Akur kan gitu. Nggak ada ribut hadirin kalau orang punya banyak ilmu. Nah cuman masalahnya nih, orang punya banyak ilmu, cuman giliran yang penting-penting nggak dipakai. Contoh, ustadz nih udah belajar ilmu tentang sholat 5 waktu, nggak sholat, tuh parah nih, ya tuh. Ustadz udah belajar, nggak puasa Ramadan, kacau nih. Karena ini ilmu apa? Ini ilmu tentang ilmu fardu. Yang namanya ilmu fardu jangan ustadz, ya santri juga wajib. Lalu yang kedua, ada ilmu namanya ilmu sunnah. Nah ini perintah nih, sama saya bilang jamaah, ayo kita banyak baca-baca istighfar. Nah si guru udah baca istighfar, cuman emang kagak rutin, dia baca, sudah mengamalkan. Walaupun tidak rutin tuh ya. Tapi kalau seandainya nyuruh istighfar, tapi sendiri nggak pernah istighfar, ini namanya kagak ini yang begini, yang bakal celaka. Ya. Jadi kalau kebetulan kita baca kitab nih, lagi bab masalah nikah, yang ngajar belum nikah, dosa enggak? Enggak, karena nikah bukan perkara wajib. Nikah perkara mubah, paling banter sun. Jadi kalau penceramahnya belum nikah tapi ceramahin orang nikah, boleh enggak? Boleh. Itu enggak apa-apa. Karena bukan perkara wajib, tapi kalau urusan wajib yang ceramah duluan. Gitu. Urusan sunnah yang ceramah duluan gitu. Tapi kalau perkara mubah nggak mesti ya.
Perkara fadilah makan korma, Ustadz ceramah, korma tuh begini, fadilahnya gini. Saya mau tanya, hukumnya makan korma apa? Mubah. Makanya Ustadz nggak makan korma ya nggak apa-apa, walaupun ada fadilahnya, gitu. Jadi nggak semua hal yang diucapkan oleh guru dia amalkan, nggak mesti. Kalau begitu Imam Nawawi kan nggak kawin hadirin. Imam Nawawi, kenal Imam Nawawi? Nah, kenal di mana? Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in. Beliau sepanjang umurnya nggak nikah hadirin, tapi beliau bahas bab nikah, beliau bahas keutamaan nikah, beliau jelaskan sama muridnya. Tapi beliau nggak nikah, kenapa? Karena nikah menurut mazhab Syafi'i mubah hukumnya, gitu. Jelas paham? Jadi ngomong sesuatu yang kita nggak amalkan terkadang boleh. Sama misalnya jamaah nanya nih, misalnya siapa Bang Bagus nanya nih, Ustadz, kalau poligami hukumnya apa sih? Oh boleh. Kalau saya boleh nggak? Tadi dulu bentar, saya lihat penghasilannya dulu ya. Jangan-jangan penghasilan 2 juta pengen punya bini 2 ini. Ini ngawur namanya nih. Ntar ujung-ujungnya pinjol lah. Ntar ujung-ujungnya bunuh diri kayak yang lagi rame, na'udzubillah. Kita lihat dulu nih. Wah bagus, boleh nih Bang Bagus penghasilannya 10 juta. Sekarang gua coba 5 juta dapat tuh. Kita jelasin fadilahnya. Saya belum poligami. Boleh nggak saya ngasih tahu dia? Boleh. Karena poligami bukan perkara wajib. Bahkan ya, kalau ada orang tukang maksiat, tukang mabok, ditanya hukum sholat, orang itu wajib jawab hukumnya. Ini lagi minum nih, lagi megang minuman misalnya gitu ya. Syekh Nadi ini lagi megang minuman nih. Ini lagi setengah sadar antara di nirwana sama di bumi nih. Kata temannya, Bang, sholat johor wajib nggak sih? Dia masih ingat tuh, nah, wajib gitu. Dia boleh menyampaikan hukum itu karena ditanya. Ingat ya, karena diapain? Jadi kalau orang ditanya bagaimanapun hukumnya, jawab walaupun yang ngamalin. Tuh. Beda ya, sama nyuruh beda. Kalau nyuruh nggak, kalau bisa yang ngomong udah betul ngerjain. Beda ya tuh. Tapi kalau giliran bab kitab nih, kita belum ngerjain, masih dimaklum dalam perkara sunnah ya. Dalam perkara apa? Sunnah, bukan perkara wajib, bukan. Perkara sunnah tuh. Karena nggak mungkin semua orang bisa mengamalkan ilmu. Sama kayak kita mengamalkan semua apa? Pakai semua baju di rumah bisa nggak? Nggak bisa. Kita pakai ini, nanti kita copot. Kita pakai yang ini, nanti kita lepaskan begitu. Tuh. Makanya di sini dijelaskan wa ma'nahu an yu'ta birrajulil alim yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang alim di hari kiamat, dilemparin ke dalam neraka. Wa takhruj am'auhu, keluarlah usus-ususnya. Wa yaduru biha finnar, dia berputar lari-lari di dalam api neraka. Kama yadurul himar birroha, sebagaimana keledai lari di ya tempat muternya, di penggilingan tuh. Jadi kalau kita lihat penggilingan zaman dulu tuh, itu ada keledai Pak diikat. Dia akan jalan, dia muter-muter tuh. Nah penggilingannya muter, itu gilingan zaman dulu, nggak pakai mesin nggak? Kalau kita sekarang pakai mesin tuh, giling. Nah kalau dulu pakai apa? Pakai keledai. Seperti itulah nanti keadaan orang alim di yaumil qiyamah, ya. Dia ngapain? Dia berputar. Sambil apa tuh? Ususnya keluar. Ini serem banget ini hadirin. Ya. Usus tuh kalau udah keluar itu panjang hadirin. Itu lari ususnya kemana-mana. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Watut hanu am'auhu kama yuthanul hasid. Ya. Dan nanti akan diapain? Dihancurkan tuh ususnya sebagaimana gandum pun dihancurkan tuh. Fayaji'u ahlun nar yas'alunahu yaquluna lahu malak, maka penduduk ahli neraka bertanya tuh dan mereka berkata, malak. Mereka bertanya, malak, ya fulan. Kalau bahasa kita, ya Ustad, ente kenapa tuh? Kok lari-lari di sini? Kaget nih penghuni neraka. Perasaan dulu di ustad dah gitu. Perasaan dulu di kiai dah. Kok lari-lari bareng kita di dalam neraka tuh? Ama kunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dulu kamu yang sering nyuruh kami kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar, dan kamu sering melarang kami dari perbuatan munkar. Fayaqulu lahum, maka berkata itu orang kepada mereka, bala ya qaumi, betul sekali wahai kaumku. Qad kuntu amurukum bil ma'ruf wa anhaakum 'anil munkar. Dulu emang saya sering nyuruh kalian berbuat baik dan sering melarang kalian dari perbuatan munkar. Walakinnani man kuntu amilan bil ilmil mukarram.
akan tetapi aku tidak mengamalkan dengan ilmu yang dimuliakan kepadaku. Cuman nyuruh tapi nggak ngerjain, ngelarang tapi malah dikerjain. Naudzubillah min dzalik. Ya. Fakuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku nyuruh yang ma'ruf yang bagus, tapi aku nggak kerjain. Wa anha anil munkar, dan aku larang yang munkar. Wa atihi, tapi aku malah ngerjain. Tuh. Ini hadis, ini perkataan adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muktabas dari hadis Rasul, rawahu Syaikhan. Tuh ya. Nah, jadi pelajarannya buat kita, ya. Kalau kita punya ilmu, ya, paling banter kita bisa amalin seperempatnya, bisa amalin setengahnya, apalagi bisa semuanya. Yang repot jarkoni, tahu jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Ini berat hadirin, makanya jadi ustadz tuh berat, ya. Jadi ustadz berat, jadi guru berat, jadi mualim berat. Yang enak jadi jamaah dah, ketawa-tawa, hahaha, menyender, tarang tidur, giliran makan bareng makan sama kiai itu gitu. Ya. Makanya jadi kiai berat, makanya kudu disupport, dibantu, disokong, didoain, yang paling penting diapain? Ya. Doa ini bukan sekedar doain ya Allah tambahin kiai saya istrinya ya Allah, ya jangan. Berat, ceramah pulangnya capek. Ada kiai di daerah sini, bininya 2, satu Jakarta, satu Bandung. Nikah beberapa tahun meninggal. Kenapa capean tuh? Bolak-balik Bandung Jakarta kan capek. Mana nyetir sendiri lagi. Makanya enak bini sendiri cukup udah insya Allah. Tapi bini 1 rasa 4 insya Allah tuh ya. Istiqomah tuh ya rezeki ya tuh gitu. Nah jadi ya, kalau kita punya ilmu minimal kita amalkan. Nanti dikit makin banyak makin nambah insyaallah. Wa ta'zib al-madhkur, dan ya azab yang disebutkan tadi kama ya fi syabrakhat khayti innama huwa ala fi'lil munkar la ala inkari. Ya. Wa zalika lima ruya an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah la na'muru bil ma'ruf hatta naf'alah wa la nanha 'anil munkar hatta nantabiha. Faqala muru bil ma'ruf fa in lam taf'aluhu wanhu 'anil munkar wa illam tajtanibuhu. Nah, ini dia. Berkata di sini mualif kitab, innama huwa ala fi'lil munkar. Azab yang dimaksud di sini adalah bagi orang yang mengerjakan perbuatan munkar la ala ingkarih, bukan atas pengingkarannya sama munkar. Ya. Jadi kalau kita ngelarang yang munkar itu bagus, cakep. Tapi kalau kita kerjain, nah itu yang nggak bagus. Gitu. Jangan minum khamr ente. Mabok itu bahaya, merusak kesehatan, bisa kena penyakit ini. Tapi besok diminum. Yang dosa bukan gara-gara ngelarangnya, tapi gara-gara apanya? Minum. Ngelarang bagus. Ya. Bahkan dulu saya masih muda-mudaan tuh, saya lagi nongkrong sama teman saya. Teman saya lagi minum khamr hadirin. Saya alhamdulillah dari kecil nggak pernah minum gituan. Tapi nongkrong kadang-kadang bareng mereka. Lagi mabok bilang begini hadirin. Riz, lo jangan mabok kayak gua, lo main-main aja gitu. Lagi mabok ngelarang mabok tuh. Orang mabok ngelarang mabok tuh, baik gak tuh gitu. Ya, artinya apa ya? Orang ngelarang mabok bagus. Cuman jangan diapain? Jangan dikerjain. Itu yang bikin dosa bukan ngelarangnya, bukan. Tapi gara-gara minum khamarnya tuh. Wa dzalika lima ruya an Anas. Yang demikian itu berdasarkan riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la na'muru bil ma'ruf hatta naf'alahu." Ya Rasul, kami tidak memerintahkan yang ma'ruf sampai kami mengerjakannya. Wala nanha 'anil munkar hatta najtanibahu, dan kami tidak mencegah kemungkaran sampai kami itu menjauhkannya ya Rasul. Faqala muru bil ma'ruf, kerjakanlah yang ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf. Wa illam taf'aluhu, meskipun kalian tidak mengerjakannya. Tuh kata Rasul ya.
Perintahkanlah yang baik. Perintahkanlah yang baik meskipun kalian belum mengerjakannya. Boleh tuh kata Rasul, muru bil ma'ruf. Ya. Kan nggak semua orang mampu, bener gak? Wanhau anil munkar wa illam tajtanibuhu, dan cegahlah ya daripada perbuatan munkar walaupun kalian belum bisa meninggalkannya. Tuh. Ini orang Indonesia keren nih, ya. Kenapa keren? Saya bilang keren. Orang Indonesia unik. Ya. Kemarin waktu 212 itu yang turun tuh orang-orang bener semua apa ada orang nggak bener itu? Banyak, maaf hadirin, orang masih minum khamr malamnya, siangnya udah sholat Jumat 212. Artinya apa? Yang turun preman-preman, yang turun jagoan, yang kadang masih nggak sholat itu. Kita nggak tahu pas dia mau sholat apa enggak tuh. Tapi mereka turun tuh. Mereka amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dirinya nggak benar, itu perintah Rasul. Jangan lepas dari nyuruh kebaikan, jangan lepas dari mencegah kamu, meskipun kita belum bisa ngerjainnya, meskipun kita belum bisa meninggalkannya. Tuh. Saya tanya bapak misalnya, bapak ngerokok, ya. Punya anak ngerokok pengen nggak? Punya anak ngerokok pengen nggak? Pengennya jangan. Abahnya udah pengen berhenti. Susah banget, mulut asem banget bawaannya. Makanya kalau ngaji enaknya ngerokok kali enaknya. Sampai johor kalau ngaji ngerokok. Ya ada salah satu kiai di daerah Jakarta Timur itu bikin pengajian dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Ngaji kitab. Kuat, sampai ngerokok. Sampai ngopi. Kuat. Makanya kita kalau ambil ngopi sampai ngerokok sampai jam 12 ke johor kita ngaji nih ya. Man karena emang pada nggak ngokok nggak ngopi udah sampai jam 6 dah kita nggak lama-lama aroni ya. Yang penting habis ngaji makan tuh, itu yang paling penting tuh. Ya, jadi kalau kita belum bisa ninggalin kebaikan tuh, masalah nih. Kalau kita belum bisa ninggalin keburukan, ngelarang orang masih boleh. Yang dosa bukan ngelarang orangnya itu bukan. Gitu. Kayak contoh kita belum bisa ninggalin rokok, nih anak kita masih ngerokok, anak kita ngerokok, boleh kita omelin? Boleh. Jangan ngerokok ente. Makruh. Gitu ngomongnya. Lah abah ngerokok, abah udah kebal gitu. Abah udah ketemu Ustaz Paris, senang gitu Mas. Itu masih boleh itu. Ya. Jadi yang salah bukan apanya? Bukan ngelarangnya bukan, tapi yang kita ngerjain. Ya, tuh. Jadi jangan pernah berhenti apa tuh? Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi pelan-pelan kita pasin diri kita. Ya masa sih kita ngelarang orang maksiat tapi kita maksiat terus gitu. Kalau jatuh maksiat ya tobat, jatuh maksiat ya tobat. Nggak ada orang yang sesuci Nabi Muhammad, nggak ada. Kita ini manusia bukan Nabi boy gitu ya sih. Karena ada videonya gitu, ada nggak? Ada, saya manusia bukan Nabi boy, digampar itu. Iyalah selama bukan Nabi, kita nggak jangan gini dah. Orang nasihatin kita nih, ada misalnya teman kita nasihat kita, bang, lu jangan begini bang, lu jangan sok suci lu, lu kan punya salah juga lah ya, nggak boleh begitu. Terima nasihat, itu perintah dari Allah dalam Al-Quran apa? Watawasau bil haqi, watawasau, saling nasihat menasehati, ini yang penting. Ini yang pengen saya terapin di semua tempat yang saya ngajar ya. Pokoknya gini, kita bikin perjanjian. Pokoknya kalau nongol status di WA di handphone kita wajib nasehatin kalau nggak benar. Bikin sepakatan nih, bang. Salah Aroni. Kalau nongol di status antum nih yang nggak benar, saya wajib negor antum. Antum jangan pakai marah ya. Iya. Begitupun sebaliknya. Kalau nongol di status saya yang salah, tolong tegur saya. Tuh, begitu. Sama temen nih, Rizky juga sama nih Ki. Kalau nongol di statusnya saya yang jelek tegurannya. Tapi kalau sebaliknya, anda tegur ente. Jangan pakai marah. Setuju? Setuju, sepakat. Nah begitu. Itu ajib itu. Emang kewajiban kita begitu. Kalau emang kita pengen bikin status yang jelek-jelek silakan, tapi di private semuanya. Di hidden semuanya. Jadi orang nggak bisa apa tuh. Buat sendiri aja udah gitu. Tapi kalau seandainya ada nomor aneh di situ, aneh lihat di situ, jangan sekali-kali posting yang aneh-aneh, apalagi yang muka aurat. Aneh tegur. Rizky kirimin dong gitu tuh. Gak kirimin aneh pengen hapus gitu. Aroni nih. Hapus Ki gitu. Ya, wajib tuh baca bilangin watawasau bil haqi watawasau
Sobri. Ini bukan minta hapus malah suruh kirimin. Kirimin belum dikirim di grup gitu. Ya Allah, nauzubillah. Ya, jadi kalau besok melihat ada nih postingan misalnya siapa nih di sini, ya misalnya Rizky dah gitu, lagi foto sama perempuan gitu, LC, weh, alumni Mesir LC, foto begini sama perempuan, terus Bang Roni lihat gini, ya, ini siapa Rizky? Bini bukan main ini aja pak, rangkul aja, tegor, Rizky, itu kontaknya berapa gitu. Bukan begitu Roni, tegur Ki, nggak boleh gitu Ki, gue bilangin bini lu gitu, hapus gak tuh, istighfar ente, tobat pulang sholat tobat, gitu, minta nomor lagi. Sherlock gitu, astagfirullah, nauzubillah. Ini bukan nolongin temen malah jerumusin temen, itu yang begitu hadirin, dosanya nggak putus-putus itu. Ya, jadi kalau ada orang ngajarin buruk, orang lain ngikutin, terus diikutin lagi sama orang lain, sampai 7 turunan kagak putus-putus, namanya dosa jari. Makanya ada prinsip orang pulau dulu gini, yarin dah gue jelek di luar, yang penting di dalam cakep gitu. Arti jangan sampai apa, kita ini dipandang jelek, nanti kalau orang jelek, orang lain ngikutin kita jelek, paha dosanya apa tuh? Jariah. Ya. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, ngumpet-ngumpet. Ya. Kata Ibrahim bin Adam, kalau bisa jangan di buminya Allah, kalau bisa. Kalau bisa jangan di mana ya? Di buminya Allah, itu aja. Pesan saya begitu ya. Kalau bisa silakan maksiat, asal jangan di buminya Allah gitu. Dah tuh. Aman enggak? Aman itu. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai Allah tahu kalau bisa ya. Jangan sampai Allah tahu. Kalau mau maksiat silakan, jangan sampai Allah tahu, jangan di buminya Allah, jangan pakai fasilitasnya Allah. Insya Allah kita nggak bakal maksiat. Maksiat di mana? Di planet, masih ciptaan Allah. Walhasil ya, kesimpulannya al wajib alaihi syai'an, yang wajib bagi dia 2 perkara, tarkuhul munkar wa ingkaruh, dia tinggalin munkar dan mengingkarinya. Fala yaskut ahaduhuma bitarkil akhar, maka tidak gugur salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Walakin yakbah alal mari'atan, tapi jelek sekali bagi seseorang an yanha ghairahu wala yantahi, dia ngelarang orang tapi dia nggak mau berhenti tuh. Wa ya'muru ghairahu, dia nyuruh orang lain, wala ya'tamir, tapi dia sendiri nggak ngerjain. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, alangkah indah perkataan ya, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini kalimat Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa itu? Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, wahai orang yang ngajarin orang lain, halal li nafsika kana da ta'limi, kenapa diri ente nggak ajarin? Tasifud dawa alidis saqami wadiddona, ente gambarin tuh obat buat orang yang sakit. Kaimat yasihu bihi wa anta sakimu, ente gambarin buat orang sakit bagaimana biar dia sehat tapi ente masih sakit. Wa naraka tuslihu birrasyadi uqulana, ya kami lihat engkau engkau membetulkan dengan petunjukmu akan akal-akal kami. Ya, wa anta minar rasyadi adimu, tapi engkau sendiri enggak dapat petunjuk. Fabda binafsik, maka mulai dari dirimu sendiri. Fanhaha an ghayha, maka cegahlah dirimu daripada kesesatannya. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu, kalau emang udah selesai engkau dengan kesesatannya, maka engkau orang yang bijaksana. Fahunaka yuqbal ma taqulu, maka omongan ente akan diterima sama orang. Wa yahtadi bil qauli minka, orang akan mengambil petunjuk dari omongan ente. Wa yanfa'ut ta'limu, dan bermanfaat pengajaran ente, ilmu ente. La tanha an hulukin wa ta'tiya mithlahu, jangan kau cegah orang dari suatu kejelekan sedangkan engkau mengerjakannya. Arun alaik, tercelak sekali engkau. Idza fa'alta azimu, kalau engkau mengerjakan perbuatan yang demikian itu. Tuh ya. Nah, jadi pesan buat kita, pelajaran pertama tadi, kalau kita sudah tahu, coba untuk diamalkan semana semampu kita. Yang kedua, kalau kita ngelarang orang, coba kita juga tinggalkan. Semana ninggalinnya? Sejauh-jauhnya. Ingat, meninggalin sejauh, beda sama ngerjain perintah. Kalau ngerjain perintah semampunya, kalau meninggalkan larangan sejauh-jauhnya. Ittaqullah mastata'tum, ittaqullah haqqa tuqatih.
Lalu yang ketiga, kalau emang belum bisa kita meninggalkan keburukan dan kita melihat orang salah, tegur orang lain salah, silahkan, nggak apa-apa. Tapi apa? Jadikan motivasi. Kita pun akan berhenti pada saatnya nanti, gitu. Atau jadikan itu celaan buat diri kita, biar berhenti. Karena kita sudah terlanjur nasihatin orang, biar kita malu nih sama diri kita. Lalu yang kedua, kalau kita belum mengerjakan sesuatu, boleh kita nyeramahin orang, tapi dengan syarat kita niatkan akan mengamalkan itu juga. Kalau emang itu perkara wajib, kerjakan sesegera mungkin. Kalau itu perbuatan sunnah, niatkan dari sekarang. Dan yang terakhir, ya, tadi pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya intinya ya istiqomah, ya. Jadi kalau kita udah tahu suatu ilmu dan kita bisa amalkan dengan istiqomahkan. Tapi kata Nabi, dimulai dari yang sedikit, jangan dimulai dari yang besar. Karena amalan yang besar cenderung ntar akan berat. Kalau berat nggak bakal lama. Tapi kalau dikit, kita mulai ini dikit, lama-lama banyak. Kayak nabung dikit-dikit biasa nambah banyak. Kalau nabung langsung banyak sekali doang biasanya. Kayak ngaji gitu ya. Kalau kita ngaji nih ya, belajar tiap hari full, nggak berhenti ngaji. Paling seberapa bulan sih. Tapi kalau ngaji seminggu sekali dulu, seminggu 2 kali, ntar next seminggu 3 kali, ntar next seminggu 4 kali. Lama-lama bisa tiap hari gitu. Kalau sudah candu ngaji, udah candu ibadah, nggak ada pun kita cari. Tapi kalau kita belum ada candu tapi nyobain banyak itu, nah ntar muntah. Sama kayak ngerokok, kan orang ngerokok ada yang sehari 3 bungkus, ada yang sehari 4 bungkus, ada yang bungkusnya doang tuh dibawa biar diisiin namanya orang. Ini namanya orang mental pengemis tuh ya. Kasihan. Ya jangan ya itu. Jadi kalau kita mau beramal, mulai dari yang sedikit. Tapi kalau ninggalin maksiat, kalau bisa sebanyak-banyaknya, jangan pakai dikit-dikit, karena dikit-dikit ntar masih terus lagi ya. Jadi kalau maksiat putus langsung dari sumbernya, ya. Tapi kalau namanya kebaikan nggak dikit-dikit. Tapi kalau maksiat langsung putus dari sumbernya, karena kalau nggak dari sumbernya, ntar lama-lama datang lagi. Contoh, pengen ninggalin minuman khamr, simpelnya jangan nongkrong ame tukang minum, selesai. Putus dari sumbernya. Jangan nongkrong lagi, jangan bilang ini, gue menongkrong bentaran mah asal nggak apa-apa, yang penting nggak minum. Entar lama-lama minum. Ya, apa dibilangin? Hormatin majelis nih. Majelis apaan? Kan kata Nabi, menyenangkan orang dapat pahala. Gitu. Lagi pakai ayat, pakai hadis, tuh kan konyol namanya ya. Nah ini, yang penting niat ente nggak minum. Innamal a'malu binniyat, tuh gitu. Waduh, makin ngawur ini. Udah pulang dah, wassalamualaikum gitu. Jadi kalau kita pengen bener, ya putuskan tuh hubungan dengan orang-orang yang nggak bener total. Sampai kapan? Sampai kita udah jadi air lebih dari 2 kula, sehingga najis masuk kagak bercampur, ya kotoran masuk nggak mengotori, bersih kita, selamat kita. Ya. Sampai kalau kita datang ke tempat tongkrongan, itu orang udah nggak lagi nawarin kita minuman, nawarinnya zam-zam. Karena takut kita mau nawarin minuman, aduh jadi ustadz ini, Aron ini, waduh, datang cium tangan begitu, baru datang. Tapi kalau kita masih ditawarin, berarti kita belum punya wibawa, berarti kita belum punya karisma. Jangan. Ya, ntar kita ngaji lagi, belajar di Mekah 30 tahun, pulang udah jadi mufti itu. Ya. Itu orang tukang ngobok pada tobat semuanya tuh, karena kena cahaya Hajar Aswad yang sering kita cium di sono tuh. Ya. Jadi jangan sekali-kali kalau belum jadi air 2 kula kita main ama kotoran. Jangan, gampang ternodai, gampang ternajisi, ya. Cirinya gimana tadi? Kalau kita datang nih, contoh ya, saya datang nih ke tempat tongkrongan, lagi pada minum, ditutupin, diganti aqua. Diganti aqua, takut ada ustadz. Tapi kalau kita datang nih, misalnya ditawarin, nah berarti belum punya wibawa ente, jangan nongkrong sama dia. Belum punya wibawa, belum. Ya, jangan nongkrong sama orang kalau kita masih ditawarkan tuh, ya. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau belum bisa ninggalin keburukan, tinggalkanlah semua majelis yang ada keburukannya, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, sebelum kita nyobain ketupat sayur, ya kita tanya jawab dulu ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang mau nanya dipersilakan.